Bayangkan jika limbah terbesar di kebun anda sebenarnya adalah kunci untuk memangkas biaya pupuk hingga 30% dan membuat tanah anda tahan terhadap kemarau. Tetap dengarkan jika anda tertarik karena rahasia paling mengejutkan tentang bagaimana limbah ini bisa menjadi emas hitam yang bertahan ratusan tahun akan kami ungkap di akhir episod ini. Selamat datang di episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Wah, intro yang sangat menggugah. Halo semuanya. Halo. Nah, hari ini, kita akan bahas topik yang menurut saya bakal mengubah total cara anda melihat tumpukan sisa panen di kebun. Betul sekali. Kita akan bedah sebuah studi yang sangat baru ya. Baru saja diterbitkan pada tahun 2026 ini oleh peneliti bernama Loso Judijanto dari IPOS Jakarta. Dan kajian ini fokus mengevaluasi potensi besar mengubah tandan kosong kelapa sawit atau disingkat TKKS menjadi arang hayati yang biasa kita sebut biochar. Ya, biochar. Dan misi diskusi kita hari ini juga sangat praktis kan? Kita tidak mau pusing dengan teori akademis di laboratorium. Tentu saja tidak. Kita ingin menerjemahkan hasil riset dari Jakarta ini menjadi langkah nyata bagi pekebun sawit mandiri di seluruh Indonesia. Tujuannya simple, bagaimana menekan biaya input yang mahal itu sambil terus meningkatkan kesihatan tanah kebun anda. Nah, itu poin krusialnya. Mari kita lihat realitis di lapangan dulu. Kalau kita bicara tanah di Indonesia, terutama di Sumatera atau Kalimantan, kan kebanyakan jenisnya ultisol dan oksisol ya? Ya, tanah merah yang sering kali bermasalah itu. Betul. Tanah itu pada dasarnya masam. Terus unsur haranya minim. Ditambah lagi, harga pupuk NPK kimia sekarang ini kan naiknya minta ampun. Sangat mencekik pekebun mandiri. Tapi di sisi lain, kita punya masalah limbah TKKS yang melimpah banget sehabis panen. Angkanya luar biasa loh. Di Asia Tenggara saja, produksi limbah TKKS itu bisa menembus lebih dari 25 juta ton setiap tahunnya. Waduh, 25 juta ton! Betul, dan mirisnya, limbah sebanyak itu seringnya cuma dibakar sembarangan supaya cepat bersih. Atau ya dibiarkan menumpuk di gawangan sampai membusuk. Nah, saya punya analogi soal ini. Jadi, membiarkan TKKS membusuk begitu saja atau membakarnya secara terbuka, ibarat membakar uang kertas untuk memanaskan air kopi. Kita menyia-nyiakan potensi terbesarnya. Analogi yang sangat pas, membakar wang kertas. Karena begini, waktu anda membakar TKKS secara terbuka, kayak bikin api unggun biasa gitu ya, karbon yang berharga itu malah mengikat oksigen dan terbang jadi asap karbon dioksida. Terbang begitu saja ya? Benar, di tanah cuma sisa sedikit abu. Abu memang punya kalium, tapi strukturnya hancur lebur. Nah, studi dari IPOS ini menawarkan solusi yang beda. Mengubah TKKS ini menjadi biochar lewat proses yang disebut pirolisis. Tunggu, pirolisis? Ini istilah teknis nih. Bisa dijelaskan sedikit bedanya dengan membakar biasa? Sederhananya, pirolisis itu pembakaran dengan oksigen yang sangat-sangat minim atau malah kedap udara, biasanya pakai drum tertutup. Karena tidak ada oksigen untuk bikin nyala api besar, material TKKS tadi tidak hancur jadi abu. Oh, jadi dia mengarang gitu ya? Persis, mengarang. Air dan gasnya menguap, tapi kerangka karbonnya tertinggal utuh dan keras. Kalau dilihat pakai mikroskop, biochar ini bentuknya kayak sarang lebah, semacam spons canggih yang punya jutaan pori-pori kosong. Spons canggih? Ya, dan saat spons permanen ini masuk ke tanah, dia bertugas mengikat air dan nutrisi mati-matian. Catatan singkat, tulis di kolom komentar topik kelapa sawit apa yang ingin anda bahas berikutnya supaya kami buat episod sesuai kebutuhan anda. Silakan berlangganan kalau YouTube kami jika anda belum berlangganan, beri tanda suka dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Ya, masukan dari anda sangat berarti untuk kami. Ngomong-ngomong, sebelum kita menambahkan pembenah tanah atau mengubah dosis pupuk, sangat penting untuk selalu melakukan uji tanah guna mengetahui tingkat keasaman dan hara yang sebenarnya, serta melakukan uji daun bila sesuai, agar tindakan kita tepat sasaran. Wah, itu wajib. Uji tanah itu ibarat kompas kita sebelum melangkah. Jangan cuma menebak-nebak kondisi kebun. Setuju.
Nah, mari kita masuk ke langkah utama pertama dari studi ini. Soal keajaiban agronomi biochar TKKS ini. Apa yang sebenarnya terjadi kalau arang ini masuk ke tanah masam kita? Nah, ini data kuncinya. Begitu Anda aplikasikan biochar TKKS, studi tahun 2026 ini mencatat pH tanah masam bisa naik drastis. Berapa naiknya? Sekitar 0,4 hingga 1,5 unit. Dan itu hanya butuh waktu 8 minggu. Wow, 1,5 unit dalam 2 bulan. Ya, Di skala pH, mengubah dari 4,5 jadi 6 itu sangat signifikan loh. sangat masif. Karena di tanah masam itu ada unsur aluminium yang sifatnya racun bagi akar. Aluminium ini seperti preman. Dia mengikat unsur fosfor dari pupuk yang Anda tebar. Jadi fosfornya ditahan sama si preman aluminium nih ya? Betul. Akar tanaman kelaparan fosfor meskipun Anda sudah tebar pupuk beton-ton. Tapi begitu biochar ini menaikkan pH tanah, aluminiumnya langsung mengendap. Dia lumpuh. Fosfornya terbebas dan langsung bisa dimakan oleh akar sawit Anda. Tunggu dulu. Ini teori di kertas terdengar sangat indah ya. Tapi mari kita bicara praktik lapangan. Studi menyebutkan butuh 10 hingga 20 ton per hektar untuk melihat lonjakan hasil panen yang signifikan. Seperti kenaikan hasil panen jagung tumpang sari hingga 35%. Mengangkut belasan ton per hektar itu sangat berat untuk pekebun mandiri. Sangat-sangat berat. Bayangkan ongkos lansirnya. Gimana jalan keluarnya? Tenang. Peneliti di studi ini sadar betul soal kendala logistik itu. Solusinya ternyata sangat cerdas dan hemat tenaga. Anda tidak perlu menebar biochar murni dalam dosis maksimal. Terus? Harus dicampur. Tepat sekali. Campurkan biochar dengan kompos organik. Riset membuktikan bahawa teknik pencampuran ini bisa memangkas kebutuhan dosis biochar sebesar 30 hingga 40% loh. Wah, memotong dosis sampai 40% itu luar biasa. Beban pikul jelas jauh lebih ringan. Tapi, apakah manfaat perbaikan tanahnya tetap sama kuatnya? Tetap sama kuatnya kerana ada sinergi antara keduanya. Kompos itu kan ibarat makanan cepat saji, kaya nutrisi dan mikroba tapi cepat hilang menguap. Sedangkan biochar itu rumah kosong yang stabil. Saya mula faham arahnya. Nah, saat dicampur, pori-pori biochar akan mengunci nutrisi cair dan gas amonia dari kompos itu. Jadi nutrisinya tidak lari ke udara. Begitu ditebar ke piringan sawit, campuran ini bekerja jauh lebih efisien. Instruksi nyatanya untuk anda, jangan tebar biochar murni, campur dulu dengan kompos yang ada, lalu tebar fokus di piringan saja. Luar biasa. Jadi kita bisa menghemat tenaga kerja secara drastis ya? Nah, mari kita bergeser ke langkah utama kedua. Ini soal hal yang paling menyedot uang di kebun. Efisiensi pupuk kimia dan ketahanan cuaca. Gimana biochar mempengaruhi pupuk kita? Tadi kan kita bahas pori-pori sponge canggihnya. Selain ruang kosong, permukaan biochar ini punya semacam muatan magnet negatif. Kita menyebutnya kapasiti tukar kation. Magnet negatif, okey. Terus hubungannya dengan hujan lebat bagaimana? Pupuk urea atau KCl yang baru saja anda tebar, besoknya langsung tercuci atau hanyut ke parit. Ya, menangis rasanya lihat pupuk hanyut. Nah, karena biochar punya magnet negatif, dia akan langsung menarik dan memeluk erat unsur hara bermuatan positif seperti kalium dan nitrogen. Hujan deras datang, nutrisi tetap aman terkunci di dalam pori-pori arang tersebut. Wow, jadi tidak gampang luntur. Betul, dan data menunjukkan dengan mekanisme ini, pekebun bisa menghemat penggunaan pupuk sintetis hingga 20-30%. Dan yang paling penting, tidak ada penurunan hasil panen sama sekali. Hasil tan per hektar anda tetap stabil. Menghemat 30% biaya pupuk kimia tanpa mengorbankan ton per hektar. Ini angka yang bakal langsung terasa di dompet. Nah, kalau tadi soal musim hujan ya, bagaimana kalau kemarau panjang? Di beberapa wilayah rawan, seperti sebagian Kalimantan atau Riau, kemarau panjang bisa bikin pelepah patah sengklek dan buah susut drastis. Di sinilah kehebatan spons karbon ini beraksi lagi. Biochar itu mampu meningkatkan kapasitas penahanan air di dalam tanah hingga 25%. 25%? Itu signifikan. Bagaimana caranya dia menahan air saat tanah lain kering kerontang?
Ya, mirip seperti spons cuci piring. Waktu hujan turun, air masuk dan tersimpan di pori-pori mikroskopis biochar. Begitu El Nino datang dan suhu tanah memanas, spons ini tidak langsung kering. Dia melepaskan kelembapan cadangan secara perlahan-lahan ke akar. Jadi kayak tandon air mini di bawah tanah ya. Ini instruksi yang sangat taktis untuk Anda coba di lapangan. Pada musim kemarau berikutnya, area yang sudah diberi biochar pasti akan mempertahankan kelembaban lebih lama. Saran saya gunakan biochar ini terutama di blok-blok berpasir atau area bukit yang rawan erosi dan cepat kering. Sangat strategis. Amankan dulu titik-titik paling kritis di kebun Anda. Nah, sekarang kita masuk ke langkah utama ketiga. Tantangannya nih, memang manis sekali membicarakan hemat pupuk dan tahan kemarau. Tapi tunggu dulu, mesin pirolisis pembuat biochar itu kan tidak murah. Memang tidak murah. Untuk pekebun skala kecil yang cuma punya kebun 1 atau 2 hektar, rasanya mustahil suruh mereka beli reaktor pirolisis sendiri. Modal dari mana? Nah, kajian ekonomi dari studi ini sangat realistis soal itu. Mereka tidak menyarankan petani jalan sendiri-sendiri. Solusinya harus melalui jalur komunal atau skala desa. Skala desa, maksudnya lewat koperasi. Tepat. Anda harus memanfaatkan skema koperasi unit desa atau QUD atau gabungan kelompok tani plasma. Jadi QUD yang membeli dan mengelola mesin tersebut. Studi ini bahkan menghitung kelayakannya dan ternyata modal produksi desentralisasi lewat skema plasma memberikan tingkat pengembalian investasi atau ROI sebesar 16,7%. Wah, angka ROI 16,7% itu sangat atraktif untuk bisnes pengolahan tingkat desa loh. Sangat atraktif dan siklusnya tertutup. Bayangkan, truk QUD mengantar buah segar ke pabrik. Pulangnya, bak truk yang kosong itu diisi limbah TKKS gratis dari pabrik. Pintar sekali. Ongkos angkutnya jadi nol kerana searah. Betul. TKKS dibawa ke mesin QUD di desa, dibakar jadi biochar, lalu dijual lagi ke anggota dengan harga sangat murah. QUD dapat untung untuk operasional, pekebun dapat pembenah tanah murah. Ekonomi sirkular yang sempurna. Jadi, instruksi untuk Anda besok hari. Jangan diam saja. Bicarakan gagasan pembuatan unit pirolisis biochar skala kecil ini pada rapat QUD bulan depan. Betul, harus disuarakan. Jadikan ini sebagai projek desa untuk mengubah limbah pabrik atau limbah kebun menjadi produk bernilai yang dibagikan kembali ke anggota. Anda punya argumen kuat sekarang. Menghemat pupuk 30% dan ROI belasan persen. Sangat masuk akal untuk diajukan ke ketua KUUD. Nah, sampai juga kita di bahagian yang saya janjikan di awal tadi. Oh ya, fakta paling mengejutkan soal arang hayati ini ya? Ya, ini yang bikin biochar disebut emas hitam. Tidak seperti kompos yang habis terurai dalam beberapa bulan, biochar ini menahan karbon yang sangat stabil. Analisis lab dari studi ini menunjukkan biochar TKKS memiliki karbon tetap hingga 70%. 70% karbon tetap. Artinya, dia tidak akan membusuk minggu depan atau tahun depan ya? Tidak akan. Karbon tetap itu artinya ia resisten terhadap pembusukan bakteria. Arang hayati yang anda tebar di kebun besok akan menetap di tanah tersebut selama ratusan hingga ribuan tahun ke depan. Ratusan tahun? Ya. Anda secara harfiah sedang memperbaiki tanah tidak hanya untuk panen musim depan, tetapi untuk anak cucu anda yang akan mengelola kebun tersebut kelak. Lahan warisan anda akan jauh lebih subur dari saat anda pertama membelinya. Merinding saya mendengarnya. Meninggalkan kebun yang lebih subur untuk generasi cucu kita. Dan itu membawa saya pada pemikiran provokatif penutup untuk episod kita kali ini. Silakan. Bayangkan jika di masa depan, kebun sawit mandiri anda tidak hanya dibayar dari berapa tan per hektar tandan buah segar yang anda panen, tetapi anda juga mendapat insentif karbon dunia kerana telah mengunci emisi di dalam tanah anda sendiri melalui biochar. Era itu mungkin datang lebih cepat dari yang kita duga. Itu masa depan pertanian yang sangat menjanjikan. Terima kasih sudah mendengarkan.